Nomor itu dulu yang nomor itu dulu. Pulang. Masih kaget aja. Bantu dulu. Kayak dia kayak flashback bisnis reputation. Bukan pahlawan, semua kondangan. Masalah pengantin. Perbedaan yang ada nih. Sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Gimana? Ini mah mau kondangan, ini mau pahlawan, ini mau nanti sistemnya seperti ini ya. Malah akan duduk di sini, masukin input nilai-nilai kalian. Kalau misalnya membuka marah akan masukin nilai SCL hari ini. Kalau pakaiannya biasa-biasa aja, nanti marah nggak akan masukin nilainya. Jadi yang penting adalah penampilan dan kecocokan dengan referensinya. Referensinya yang belum ya, yang paling gini. Oke. Nggak tahu ya kalau misalnya tadi kelas pagi itu jadinya tidak kondusif gitu dengan berbusana seperti ini. Tapi saya percaya sih kalau misalnya teman-teman di kelas malam lebih dewasa yang saya rasakan, lebih dewasa secara pikiran dan tenaga. Jadi mungkin teman-teman nggak akan lobah diri gitu ya, walaupun dengan penampilan seperti ini. Saya harap itu ya, tenaga sisa saya. Tapi saya mau tanya dulu nih, saat saya bilang manajemen kampanye dan event, ini yang membedakan dengan materi kuliah 1 tahun yang lalu hanya manajemen event. Sekarang ada ditambahkan kampanye di situ. Saat saya bilang kampanye, apa yang ada di pikiran teman-teman? Pemilu, apalagi politik. Menyuarakan aspirasi, ada lagi. Promosi, oke. Kita berhenti dulu di promosi ya, karena sebenarnya saya mencari kata kampanye dari bahasa Inggris itu campaign ya, dari kata campaign. Di bahasa Indonesia kan itu jadi akhirnya beda arti gitu. Saat dia di bahasa Indonesia kan kampanye, artinya itu malah jadi ke kampanye yang urusannya dengan politik, dengan presiden gitu ya, dengan pemilu. Padahal kampanye itu salah satunya promosi juga bentuknya kampanye. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Itu adalah salah satu bentuk kampanye yang dikampanyekan oleh teh botol untuk
membiasakan dan merubah kebiasaan orang-orang mindsetnya apapun makanannya teh botol stop gitu. Apapun makanannya minumnya teh botol. Kayak misalnya teman-teman beli mineral water yang pasti disebut adalah Aqua. Jadi positioning dan branding udah kebangun gitu di situ. Mana sih ya? Itu di sebelah situ ada jupa-jupa. Anda udah pakai kondangan. Kalian kenal satu sama lain nggak sih? Berapa? Benar. Anda yang merah benar. Coba Puan Maharani cin dulu. Puan Maharani ya. Oke. Oke. Saat saya bilang kampanye, apa yang ada di pikiran? Siapa namanya tadi? Zahra. Zahra. Tadi seperti yang aku sebutkan, politik. Ke sini aja. Oh iya, politik. Kenapa? Karena erat kaitannya biasanya kalau politik kan di musim-musim politik mengkampanyekan atau mempromosikan tentang dia si capres atau cawapres dan juga mempromosikan partai politiknya supaya dia dipilih untuk menjadi presiden gitu. Tapi intinya adalah tetap promosi ya. Iya betul. Tetap promosi. Oke, sekarang Zahra tunjuk satu orang yang belum Zahra kenal di sini. Jujur ini belum. Belum. Oh iya, udah tahu. Bisa. Udah pakai. Jarang banget kita. Ya, Siapa namanya emang? Revelina. Nah, Revelina atau Revelina? Revelina. Soalnya di Zoom-nya Velin. Ya. Nah, itu kepelin. Biasanya dipanggil Velin Velin. Tenang, jangan nangis. Kenapa? Yang bagiannya aduh. Kok belum kenal jujur. Dok, Zahra boleh duduk, silakan. Terima kasih Bang Bayi. Ya. Oke, kampanye. Apa tuh kira-kira kampanye? Kampanye itu biasanya mempromosiin sesuatu, baik itu barang atau Itu ambil kursi. Mengampanyekan. Apa mempromosikan? itu pas kampanye itu adalah Bentar, pada kenal nggak ini namanya siapa? Siapa? Risha. Cuma kenal satu orang. Enggak ada. Kalau lagi coba. Ih, Mar, kasih nilai. Nanti yang akan input nilai Anda. Kampanye itu biasanya mempromosiin sesuatu. Biasanya kalau misalnya kampanye itu lebih identik sama promosiin produk gitu. Promosiin itu aja. Banyak sih Pak. Kenapa disebutnya kampanye bukan produk? Karena berkampanye itu biasanya lebih ada, kalau promosi kan lebih gimana ya? Kalau promosi itu mempromosiin produk yang kalau gimana ya guys? Kalau misalnya kampanye itu biasanya berbagai macam Promosi kampanyenya. kampanye kan politik kan Pak. Kalau misalnya kampanye politik berarti mempromosiin entah itu partainya ataupun calon cawapres atau Itu sama. presiden. Oh. Aku kirim Facebook. Barangnya dong, nyewanya bareng. Selektif di situ di sini.
kalau misalnya kampanye itu biasanya berbagai macam promosi. Ya. Kalau promosi kan cuman promosiin produk secara produk itu apa, ini tuh apa gitu kan. Kalau misalnya kampanye itu lebih bermacam-macam promosinya gitu, Pak. Terima kasih tepuk tangan dulu. Sebenarnya itu yang saya tunggu ya, apa yang membedakan kampanye dengan promosi gitu. Jadi manajemen kampanye itu memang holistik gitu, nggak bisa bergerak sendiri. Kayak misalnya contoh politik aja ya, teman-teman kan tadi ngobrolnya urusannya dengan politik pemilu. Kalau misalnya kampanye politik itu kan akhirnya berbagai macam bentuk. Balihonya ada, kaosnya ada, dikasih jaket, dikasih pin, bingkisan, bahkan dalam bentuk uang mungkin ada ya, mungkin ada. Nah, begitupun dengan kampanye yang akan kita pelajari di sini. Maksudnya kampanye itu bukan selalunya ngomongin tentang politik, tapi mengampanyakan event yang kita laksanakan gitu. Jadi bentuknya udah dipromosikan belum? Sudah. Kalau misalnya promosi dalam satu bidang aja, mungkin media udah dipromosikan sudah, tapi apakah sudah dikampanyekan? Itu menjadi permasalahan. Kita turunkan lagi ya. Saat membuat kegiatan, saat membuat event, contoh ya, ada metode SMART. Apa tuh metode SMART? SMART pintar ya, tidak dibaca modulnya. Ketahuan. Ya, mendekat ke daerah padat penduduk. Oke, ini kayak gimana sini ya? Apa itu SMART? Pintar. S-nya? Specializing, listening, meaning, istilah, achievable, relevan, time bound. Oke. Sekarang Bisa. Oke, coba berdiri. Tunjuk yang belum dikenal. Di tesnya langsung materi. Langsungnya. Menghindari eye contact. Siapa yang belum kenal? Kita belum kenal semua kan gampang ya. Malam nanya ke dia. Kan dia mah kalau ditanya udah bahasnya jam 3, udah lewat jam 3. Yang nanya nih yang capek. Jadi nggak jadi. Coba perkenalkan dulu, masih banyak yang belum kenal. Perkenalkan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Alinda. Udah. Coba. Smart. Smart. Artinya aja. Artinya? Nanti setelah ini aplikasinya. Smart artinya dari bahasa apa? Ya, sok. Soalnya juga lupa. Baca modul. Galap, mode galap. Jaringannya smart artinya itu Bisa pipis di celana, hei. Smart itu spesifik. Spesifik, artinya apa? Spesifik itu detail, maksudnya. Astagfirullah. Terus, lebih menyempit ya. iya, itu. M. M-nya, gimana bacanya, Pak? Measurable. Oh, Nah, apa tuh? ada yang tahu measurable? Astagfirullah. Terus, yang ke ya. Achievable. Artinya apa? Relevan. semua. Terus yang terakhir time bound.
Bound ya. Kasih banyak. Ada dua itu. Oke. Udah? Udah, boleh duduk. Tunjuk Bapak. Oh, ini main tunjuk. Oke. Emang mau nunjuk siapa? Kamu punya masalah siapa emang? Oh iya. Ada yang nggak kenal Bapak. Apa yang akan menghindari eye contact? Ya. Dari eye contact pura-pura sibuk. Oh emangnya ngincar. Apa ya? Teteh yang pakai teteh yang Oke, boleh duduk. Silakan. Terima kasih. Jadi siap-siap ya, tiap pertemuan nggak baca modul disuruh maju. ya. Oke, sebelumnya ya, sebelum dibahas. Sekarang teman-teman dalam menentukan kegiatan harus smart tadi katanya, spesifik. Udah spesifik belum kegiatannya? Kalau misalnya teman-teman pengen bikin lomba, ya udah kita bikin lomba yuk. Nggak dispesifikan, ya udah bebas lomba apa aja. Akhirnya kita jadi nggak jelas dalam STP-nya. STP itu apa? Targeting positioning. Jadi kita nggak tahu kita tuh akan jualannya atau cari audiensnya kemana. Apakah itu ke mahasiswa, anak sekolah, atau umum gitu. Nah itu yang akan susah kalau misalnya tidak dibuat sebagai measurable, terukur. Teman-teman udah pada tahu ya, event yang harus teman-teman laksanakan itu punya targetnya berapa audiens? Itu udah jelas ukurannya ya. Ukurannya adalah jumlah orang yang hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan. Achievable. Artinya dapat tercapai. Nah, kalau misalnya kita mau bikin, sekarang ngumpul nih, kita bikin acara musik yuk. Musik, acara band mau ngedatengin Dewa gitu misalnya. Datengin Dewa, ngedatengin Limp Bizkit misalnya. Contohnya ya. Apakah itu bisa tercapai? Bisa-bisa aja, tapi kan nanti urusannya dengan yang T terakhir time tahun mau kapan memangnya. Kalau misalnya teman-teman udah lulus ya bukan nggak ada kewajiban lagi teman-teman ngadain event. Tadi juga ada yang measurable, achievable, teman-teman apakah boleh mengadakan contoh ya pesta pemujaan setan misalnya. Tidak boleh, itu contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Tidak boleh dong. Itu kan atau membuat kegiatan kayak KKK, tahu KKK? KKK, Ku Klux Klan, atau ada di Amerika sih. Membuat kegiatan yang seperti itu atau pesta narkoba gitu misalnya, kan nggak boleh ya. Jadi udah tidak relevan dengan nilai-nilai akademis gitu teman-teman. Nah, itu contoh-contoh ekstrim aja biar teman-teman bisa kebayang. Oke? Sekarang teman-teman coba bikin duduk aja ya biar cepat diskusinya. 4. 4. Oke, ya gampang. 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini. Biar kenal, biar kenal.
Nah, dengerin dulu ya instruksinya ya. Kita fokuskan pada kampanye dulu ya. Kampanyenya seperti apa? Oke, contoh kampanye itu kan ada promosi billboard, ada produk-produknya seperti yang di sosial media dijual gitu ya. Nah, teman-teman pilih salah satu contoh produk di mana cara mereka berkampanye pakai pisau smart. Ya, saya kasih contoh, tapi ini nggak boleh diambil untuk jadi contoh ya. Contohnya adalah tolak angin, Shopee. Kita itu kalau misalnya mereka itu memperkenalkan Shopee COD dengan cara berkampanye sama Tukul, komen, Lela pernah yang bayi itu, mereka tuh nyanyi aja Shopee COD gitu kan ya. Itu adalah salah satu contoh mereka berkampanye. Spesifiknya seperti apa? Kalau misalnya yang di Waalaikumsalam. Kan ini suka undangan. Gimana? 4 pilih 4. Pilih 1. Ya. 1 gimana, Pak? Ini kan ngomong bisa sama pilih. Hah? Oh, gimana? Kamu udah habis. Terlalu banyak. Spesifik contohnya yang dikampanyekan itu hanya COD-nya aja. Nggak semua produk shop-shopnya gitu. Nggak semua layanannya. Measurable, dapat diukur ya, dapat diukur keberhasilan itu. Ini promosinya ke siapa aja? Biasanya kan lewat YouTube ya. Relevan, achievable. Itu untuk meningkatkan awareness. Ada relevan karena memang ada di situ ya, ada di program. Terus time base, kalau misalnya semua orang udah tahu aktivitas itu, program itu, ya udah nggak akan dilanjut lagi. Kayak waktu sebelumnya itu Bukalapak bikin video saat bulan puasa. Ya udah saat bulan puasa aja kita ngomongin. Nah, teman-teman boleh cari produk apa gitu. Kalau misalnya tempat bekerja teman-teman lagi mengampanyekan seperti apa, jadi biar bisa jadi studi kasus gitu. Oke, kasih waktu 5 menit ya. Tambah 6 menit berarti ya. Oke, diskusi dulu aja. Sama kayak yang lagi dibahas itu kan rokok ya. Beda kelas yang sama. Harus smart. Itu kan udah dari target.
yang tadi kan kalau dengan juga kalau jalan depannya gitu pakai kamu mau bersekolah harganya juga di toko yang lain di lokal harga segini budaya dijual harganya terus mau cari biar apa itu Udah ya. ini ya biasanya cowok-cowok waktu di Tapi ini lebih baik kok sebenarnya. Yang sebelumnya saya banyak ya terus sekarang kayak banyaknya ada lagi masing-masing siapa yang kita tembonya. yang tiga Konsennya. Mau demi saya mau apa? dari sini Apa? yang ini sih udah tiga Ini kebayang merah.
Hari ini campaign ini tuh bisa dilakukan selama soalnya kalau misalnya kita campaign yang barunya biasanya kalau betul caranya dari mulai boleh oh beda dari si soalnya konflik dan depresi oh ini fase lagi maksudnya adalah yang si artikel oh yang kita tahu yang ada kami ya jadi kalau
Kalau lihat dari mereka Ilmu pendidikan potensial sampai ke sana. Saya rumah tangga lah ya. Ada yang jualan yang jadi pertimbangan yang maksimal. Itu apa sih? Dicari oh iya, dalam orang-orang aware bahwa baru bisnis itu bukan nggak jual langsung, walaupun pada punya nanti pada jualan, ini akan punya berjalan pada kerjaan. Kalau jualan ini kan kalau misalnya teman-teman sebagai SPB itu penjualan yang paling dari sini ya. Kalau karyawan
Menit lagi ya. Jadi lebih mengangkat ya sama jadi ya itu jadi kata-katanya lebih orang tua pendiri. Kita fokusnya di ini kan di gol ini kan. Waktunya sudah habis ya. Masih dari diskusi teman-teman di grup 1 ya. Gimana cara membedah kampanye yang sudah ada pakai metode SMART? Silakan. Yang lain satu grup ada satu pertanyaan yang ada di awal nggak harus semuanya, gantian aja 2 orang, 3 orang. Sampai 3 kalau nggak ada dilewat ya. 1, 2, 3. Oke. Target kan? Untuk target khususnya atau spesifiknya itu laki-laki dewasa untuk kelas 4. Jadi kita ceritain dulu atau produknya apa, kampanye apa. Jadi kita lebih ke logo profile, cuman billboardnya ya Pak ya. Jadi kita lebih fokus ke billboardnya itu. Untuk spesifiknya atau target khususnya itu laki-laki dewasa.
atau 21, umur 21 sampai 27. Terus untuk achievable-nya itu melakukan promosi billboard yang bertujuan untuk memudahkan khalayak luas dalam mengenali produk yang dipromosikan. Terus si Klasma sendiri memiliki slogan. Slogannya itu kan banyak ya Pak ya kalau Klasma. Salah satunya beda kelas ngapain dibahas. Yang berarti menandakan rokok ini beda dengan rokok lainnya, baik dari segi harga atau elitnya. Sehingga dengan adanya billboard beda kelas ngapain dibahas, membuat siapapun yang melihat jadi tahu bahwa si Klasma itu lebih berkelas daripada rokok lain. Terus yang untuk A-nya, achievable-nya, rokok Klasma ini target pasarnya itu mulai dari remaja usia 18 atau 21 sampai orang tua. Terus orang itu lebih sering teringat dengan Klasma karena tulisan-tulisan kata-kata yang di billboardnya itu. Terus meningkatkan dan awareness, terus membangun loyalitas konsumen. Untuk achievable-nya. Yang keempat, PT Kapal Tobacco Internasional ini produsen yang jualan atau merek dagang Klasma sudah sesuai dengan pasarnya, dikarenakan sesuai dengan selera pasar dan relevan dengan perkembangan zaman dengan zaman pakai. Perkembangan zaman, upgrade selalu tentang rokok. Karena di sini kita tahu dan menghilangkan secara artinya. Dengan PPG yang beda kelas, apa ini dibahas? Penjualan baru-baru kita itu nggak bisa diselesaikan harus yang ini. Jadi nggak bisa satu banget itu loh. Jadi yang pendidikan kayak gitu. Oke. Pertanyaan dari kedua. Temanya pemasangan billboard dalam rentang waktu 1 tahun, Klasma mengeluarkan beberapa slogan. Untuk billboardnya sendiri berbicara dengan antara pihak billboard dengan pihak Klasma itu kayak dalam 1 tahun itu mengeluarkan beberapa slogan dan dibagi rentang waktunya antara 4 sampai 3 bulan itu per segitiga. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan dan itu tergantung kontrak yang telah disepakati gitu kan. Terus Klasma sendiri lebih ininya ke anak muda gitu karena anak muda lebih suka sama kata-kata sindiran gitu. Ya, udah Pak. Pertanyaan kedua. Ngapain gini? Ya, sekitar itu Pak. Belum ada. Ketiga. Pak. Kenapa? Jadi selalu ada. Kalau nggak ada yang lain tanya oh iya nanti ada kan Klasma itu kan rokok anak muda ya kalau di branding kan ya. Tadi berapa relevannya ke umur berapa? 18 sampai 27 tahunan. 7 tahun. Orang tua yang pengen kelihatan muda juga.
Itu anak muda gitu. Mayoritas yang misalnya bapak mama biasanya jarum coklat. Ya, itu hemat uang. Ya, lebih ke takut Kalau nggak bang. Tapi di Oke, dari situ kan ada kampanye ini tuh bapak anak muda lah ya. Nah, cara mereka mengkampanyekan untuk menarik pasar-pasar mudanya itu seperti apa? dengan tadi slogan selain untuk selain Oh, billboard itu mah banyak sih iklan-iklan kayak Kayak petualangan gitu. fotonya juga video-videonya anak-anak orang itu Coba mau guru SD. ini juga orang-orang yang sudah keren gitu kan jadi terus kalau apa kayak di setiap konser tapi ada beberapa konser juga yang apa sponsornya itu dari Classmate kebanyakannya gitu. Ya, kadang dari kelas, kadang dari Classmate-nya sendiri yang mengadakan konser itu gitu. Ya, mau menambahkan Pak, boleh nggak? Mungkin kalau yang saya tahu tuh plasma itu mereka nge-branding juga di film-film ya, dia nge-sponsorin beberapa film yang emang relevan sama anak muda, kayak contohnya beberapa film yang digarap sama production house apa gitu, ada Tarik Jabrik namanya, itu juga plasma sih, ya kayak gitu mungkin. Terima kasih. Terus banyak juga di acara-acara musik bagusnya. Oh, nggak ketawa. Oke, terima kasih tepuk Jangan kampanye billboard. di depan kampus nggak ya? Kita dari kelompok tua mau kampanye tentang healthcare, kita pakai healthcare, tapi untuk spesifiknya kita itu mau ngebahas yang ROOS. Khususnya ini ada di usia mulai 18 tahun ke atas ya, khususnya buat remaja-remaja produktif. Sebenarnya ini bisa menghangatkan tubuh, bisa menyembuhkan masuk angin, terus bisa buat measurable-nya itu praktis bisa digunakan dimanapun, terus harganya terjangkau, terus dengan kayak gini kan, kalau sekarang kan ribetnya harus bawa koin, bawa minyak segala macamnya, kalau itu udah Oke, untuk achievable-nya, ini lebih ke cara penggunaan dan DA-nya itu dari Agnes Monica, dari awal dia ada sampai sekarang masih Agnes Monica. Untuk cara penggunaannya kita punya modelnya. Jadi ini ada dua penggunaan, yang pertama kan ada rollnya. Ini bisa dipakai di leher atau nanti ada di pundak. Terus dan ini yang bulan ini dia kesukaannya, jadi kalau misalkan udah dipakai di roll, nanti dia bisa dikerokin gitu. Jadi udah dan Langsung dari SPG-nya ya. kalau itu tadi teman bilang kalau zaman dulu pakai koin harus bawa minyak, kalau ini udah dalam satu paket ini sudah mewakilkan semuanya gitu. Terus untuk relevanannya spesifik tadi udah masuk ke spesifik untuk orang-orang yang memasuki usia-usia produktif yang giat bekerja, terus gak pernah berhenti aktivitasnya kan kadang suka capek, suka lelah, bisa langsung pakai ini aja untuk meredakan kayak masuk angin atau pegel-pegel. Biasa kalau duduk terus leher suka pegel tuh pakai ini aja gitu. Terus untuk travel-nya dari produk ini ketahanan dan kehangatan di dalam tubuhnya maksimal 30 menit. Ya, sebenarnya kalau dari iklan 3 sampai 6 jam, tapi
yang kita rasakan hanya sampai 30 menit aja. Ini mah knowledge bukan analisis market. Yang pernah knowledge itu perkenalan kalau paham. Dari Oh, nah. Oke, kalau dari yang apa kalian sendiri kan dia pakai Agnes Monica, kenapa pakai Agnes Monica? Terus karena dia grab energi lebih apa? Hah? Ya, efek apa efek untuk produk ini bisa terjual banyak tuh Agnes Monica bisa mewakilkan juga. Pertanyaan grup 3. Grup 5. Ada yang dari saya ya. Boleh Pak? Agak menjebak ya. Bagaimana relevannya ini nih image atau persona yang dibangun oleh Agnes Monica itu kan swag ya. Swag ya. Jadi dia bikin lagu ngeling gitu kan. Itu yang dibangunnya tuh image swag gitu. Tapi kenapa dia tuh jadi BA-nya hot in cream gitu kan? Kopi luwak. Ini juga ada apa? Clear. Iya, Saya masih masuk Pak, saya masih nggak salah relevan. Tapi kalau misalnya kopi luwak, hot in cream sama apa ini Fresh care. di mana nilai relevannya? Boleh dari Relevannya itu mungkin kita lihat Agnes Mo itu kan go internasional yang terus jam terbangnya juga tinggi. Jadi mungkin dengan memakai ini beliau bisa terbantu gitu. Jadi nggak pegal-pegal. Karena jet lag tergabung gitu. Jadi kalau jet lag pakai ini. Jadi kalau kami Kalau misalnya terlalu kan sendiri. bisa pegel-pegel di Agnes Monica aja pakai hot in cream apa? Jadi contohnya Ini kok enak ngebelain tuh? kalau menurut aku kan kalau kata bapak itu brandingnya tuh branding. Nah, ini bukan hate speech-nya Agnes Mo ya? Iya, mungkin maksudnya tuh jadi kayak nunjukin gitu loh kalau misalnya orang yang sesuai juga non tapi juga pakai dia pakai barang-barang gitu. Jawaban kayaknya masih belum menjawab. Saya punya pertanyaan yang udah tahu jawabannya sebetulnya. Cuma pengen tahu dari teman-teman aja. Ada nggak? Lebih ke itu gak sih Pak? Karena Ya. jadi kan kalau Agnes Mo itu kayak lebih tetap bugar gitu, tetap si kuat gitu, gak pegel-pegel dan dari situ tuh kita melihat oh Agnes Mo pakai itu kita juga akan pegel-pegel kayak gini. Oke. Masih belum ada satu kata yang belum pesen. Dengan menambahkan mungkin ini lebih ke selain tadi branding dari energi lebih ke lewat mendompleng karena nama Agnes Mo kan udah besar jadi itu dari awal kan ya udah Fresh Care udah pakai Agnes jadi biar langsung terkenal gitu. Oke, jadi intinya adalah siapa sih orang yang suka pakai minyak angin? Orang tua. Jadi segmentasinya pengen digeser sama si Fresh Care sama Hot in Cream itu pengen digeser. Jadi brandingannya yang wangi-wangi orang tua tuh yang suka oles-oles, yang suka kerokan tuh nggak hanya orang tua aja. Jadi si Agnes Monica pun akhirnya pakai gitu. Walaupun kita juga nggak tahu ya pakai apa, nggak cuma ya karena BA-nya aja. Saya sih melihatnya gitu ya. 18 tahun segala ini. Jadi memang secara analisis kampanyenya si segmentasinya digeser gitu dari orang-orang yang jompo jadi geser jadi remaja jompo gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa masuk ke remaja gitu karena memang itu pasar baru gitu bukan pasar yang biasanya menggunakan produk tersebut. Soalnya apa sih? Apa ya? Pasti saya juga ada yang gini ya. Yang dua lima ya. Terus bang dua.
Seukuran lubang ini. Sangat manusia biasa ya. Roti kan apa? Jadi nggak gini Lapangnya Dan dibikin gantungan kayak legian gitu, jadi keren-kerenan kayak gitu. Kamu pas dibuka sedotnya ke sini. Ya gitu, itu pandangan mereka. Tangan dulu bergerak. Iya. Satu, dua. Yang mana? Perkenalkan nama saya Zahra Nabila Sukmana. Yang nggak kenal, Zahra namanya. Oh, di sini kelompok 3 menjelaskan, mengambil dan menganalisa minuman marjan. Ya. Untuk spesifiknya, minuman marjan sirup. Nah, untuk spesifiknya dari umum dulu ya, dari umumnya itu untuk masyarakat umum yang ingin membuat sirup buah kayak gitu. Nah, tapi itu spesifiknya itu marjan tuh lebih ke kalau misalnya iklan dan tujuan iklannya itu untuk orang musik yang mau berpuasa dan ya untuk sirup ini itu banyak berisikan cerita yang bersambung hingga akhir bulan puasa. Jadi itu proses dari campaign-nya Marjan dengan menyajikan cerita-cerita yang berkesinambungan tiap minggunya. Misalnya satu minggu ini ceritanya tentang ini, besoknya bulannya itu satu minggu setelahnya sampai akhir bulan puasa. Nah, untuk shippable-nya dari data penjualan sirup marjan itu 53,91% menaik di bulan Maret kemarin waktu bulan puasa dari tahun kemarin, jadi naik 53,91%. Dari bulan pertama dari Bulan yang sama atau di musim yang sama? Maret 2023 sebelum puasa tahun ini kayak gitu sebesar 327,4 juta gitu. Untuk relevannya mungkin masih menyambung ke yang spesifik, yaitu untuk orang-orang yang ingin berbuka puasa yang segar gitu. Terus time bound itu dari Hamin 1 bulan puasa hingga akhir bulan puasa bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kita udah lihat iklan marjan di TV, itu artinya itu bentar lagi mau bulan puasa kayak gitu. Itu salah satu teknik marketing marjan sih menurut saya. Jadi enggak tiap hari ada iklan marjan. Jadi kita menantikan ya, jadi kita menantikan tahun ini iklan marjan kayak gimana sih, ceritanya tentang apa lagi. Pertanyaan. Grup 1. Grup 2 pertanyaan. Sudah terjawab semua. Wah. Apa yang spesial dari iklan marjan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ada apa? Dari semua. Cerita kayak gimana? Kualitas animasinya lebih kan dari marjan ini lebih kayak utamakan bulan puasa ya. Berarti kalau misalnya dalam juara cuma naik di tapi peserta ini selama bulan puasa kan kayak minuman buah ya dari bulan tapi kan itu misalnya nggak seperti banyak yang pas bulan puasa kan ya, nah itu apa berarti kan mengalami keturunan setelah bulan puasa ataupun bulan puasa sengaja bulan puasa dinaikin tapi penjualan sebelum penjualan di bulan puasa jadi gini, ada produk atau perusahaan yang memang punya ciri khas itu Time bond itu tadi. kayak untuk momentum tertentu
Nah, marganya itu ciri khasnya itu dan udah melengkapi untuk bulan puasa kayak gitu. Dan emang marketnya targetnya udah jelas, orang-orang yang menjalankan bulan puasa kayak gitu. Nah, misalnya kita bisa lihat dari contoh lain kayak perusahaan yang menjalankan kayak metode ini gitu ya, cuma 1 tahun sekali itu kayak promosi gitu. Contohnya kayak tahu nggak perusahaan ojek ya, aku tahu lagi entertainment itu tugasnya untuk artisnya itu promosinya itu 1 tahun sekali, promosi untuk comeback filmnya itu 1 tahun sekali. Tapi apakah berhasil? Jadi nggak semua perusahaan itu metodenya sama untuk tiap hari ada iklannya. Jadi ada perusahaan yang emang pengen sih citranya itu ciri khas dia gitu. Jadi kayak ya sensasionalnya itu untuk itu gitu. Produk lain kan udah biasa aja. Itu yang namanya time bond, smart di tag-nya itu di situ. Jadi memang kadang-kadang ada yang tidak selalunya berhasil di semua waktu gitu. Sama aja kayak jualan buah gitu ya, ada saat waktunya musim mana lagi panen itu yang akan banyak. Makanya marjan grupnya kan produknya nggak hanya marjan aja pasti. Dia pikirin saat lagi nggak bulan puasa produknya yang dijual apa. Kayak di Eger juga kan yang ya banyak. Kalau lagi musim hujan yang dijual kan raincoat yang gitu-gitu kan. Tapi pas lagi panas-panas apakah jualan raincoat di iklan yang banyak? Sarung tangan kan? Isi belang kan, seperti itu time bond itu. Tepuk tangan dulu dong buat grup juga. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau membahas produk Philips. Jadi sejarah Philips itu ditemukan 1891, nggak tahu di mana. Pokoknya Philips itu mengembangkan produk elektriknya itu di 1949. Itu ada TV seperti produk-produk lainnya lah, lainnya setrika dan lain-lain. Lalu Philips itu menjual produknya ke 60 negara dan menjadi produsen lampu yang terbaik di dunia. Lalu Philips datang ke Indonesia itu pada tahun 1968, yaitu pabrik di Batam dan Surabaya. Namun di Surabaya dihentikan dengan alasan tertentu. Nah, ini kampanye Philips itu ada yang kalian tahu mungkin, terus terang Philips terang terus. Nah, itu menjadi slogan atau AdWords paling paling melekat di abad sekarang gitu. Terbukti oleh Great Wording Power, tagline yang kuat dan abadi. Selanjutnya untuk smartnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya Perkenalkan, saya Zahra dari kelompok 4 akan menjabarkan. Ini Zahra tua, ini Zahra muda. Aku aja ngomong. Oke, aku lanjut ya. Untuk produk Philips, ini yang kita bahas lebih ke lampunya ya. Dari slogannya itu kan terus terang, Philips terang terus. Untuk spesifikasinya, untuk Philips ini dia mempromosikan atau mengkampanyekannya nggak khusus hanya untuk maksudnya nggak kayak umum banget kayak anak-anak atau remaja, tapi lebih ke masyarakat umum seperti orang dewasa. Karena untuk orang dewasa itu kan biasanya udah kayak seperti kelistrikan gitu kan. Itu untuk spesifikasinya. Untuk measurable-nya, Philips ini selalu berinovasi. Jadi dia itu dari tahun ke tahun selalu mengembangkan produk yang dia punya. Kayak asalnya kayak mungkin wattnya kecil gitu kan. Lalu seiring berjalannya waktu si wattnya itu selalu bertambah dan juga kualitasnya juga semakin ditingkatkan seperti itu. Lalu untuk achievable, untuk kekuatan distribusi Philips ini itu setiap tahunnya selalu meningkat karena setiap orang yang ingin membeli lampu gitu ya atau elektronik lainnya biasanya udah tahu bahwa
Philips itu memang worth it itu untuk karena kalian juga pasti di rumah pakai Philips kan. Jadi kayak di rumah tuh udah tahu bahwa Philips itu bagus dan tahan lama banget gitu karena nggak cuma kayak 1 tahun 2 tahun tapi bisa sampai 5 tahun lebih gitu kan. Lalu untuk bagian relevan. Nah, untuk bagian relevan ini dia strategi pasarnya bagus. Jadi apa ya? Selalu seperti yang tadi aku bahas. Jadi dia tuh selalu mengikuti zaman. Kayak gak hanya stuck di lampu aja, tapi juga kayak ngikutin seperti ada apa tuh chopper ya, mixer kayak gitu. Terus juga apa alat-alat rumah tangga lainnya kayak misalnya catokan gitu kan. Nah, terus untuk time bound-nya seperti yang sudah dijelaskan oleh Billy tadi, ini itu Philips sendiri itu memulai promosinya itu dari 10 April 1968 untuk di Indonesia dan sampai sekarang itu masih terus berjalan. Grup 1 pertanyaan. Marah. Ada nggak sih campaign yang menaikkan penjualan dari Philips dalam 1 tahun? Oke. Jadi di Philips ini kan produk listrik ya, produk listrikan yang mereka bangun dari dulu gitu, yang notabene dari dulu itu orang-orang belum memakai listrik kebanyakan, mungkin ada yang pakai lampu petromax dan lain-lain. Nah itu mereka tuh membangun dan branding dari dulu sehingga mereka tahu bahwa di masa depan listrik ini bakal akan penting digunakan. Jadi seperti layaknya Aqua dan lain-lain, kan dulu Aqua itu produk yang ditertawai lah sama orang-orang ya, karena mereka ngapain jualan air karena air ada. Nah tapi kan sekarang udah ada gitu. Jadi seiring berjalannya waktu ini Philips hanya mengkampanyekan kekuatan dan ketahanannya tanpa harus menggembar-gemborkan bahwa ini Philips itu produk listrik loh gitu, karena sudah sangat kuat gitu melekat di masyarakat ketika listrik alat-alat ini yaitu Philips. Jadi sebetulnya untuk kampanye yang sangat digemborkan itu adalah kekuatan dan ketahanan dari produk Philips itu yang terus terang. Terus terang, Philips terang terus gitu kan? Ya. Grup 2 sudah kenyang sama ini ya. Grup 3 grup 4 tepuk tangan lo dong semuanya. Teman-teman masih ingat kalau waktu disuruh bikin jurnal sama Bu Lydia ya? Ingat ya? Susah ya cari judul ya? Iya. Dengan diskusi seperti ini, kalian udah bikin judul lupa. Contoh. Tadi tanya apa? Plasma ya? Implementasi kampanye pada billboard plasma untuk meningkatkan brand awareness itu udah jadi judul. Ada mau ngerjain? Contoh lagi hot apa sih? Fresh care, pergeseran segmentasi pasar fresh care kepada anak muda udah dibikin lagi. Nanti si subjudulnya dibikin aja dengan metode SMART. Specific, measurable, achievable, relevan, sama time based. Begitu juga yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ada yang nanya, Pak gimana lulus teman mata kuliah ini? Silahkan bikin artikel di jurnal. Kalau misalnya udah tahu tidak bisa terlibat dengan kepanitiaan, ya. Jadi itu salah satu contoh kalau misalnya teman-teman mau lulusnya jalur jurnal, karena kan lulus kuliah juga kan sekarang bukan menjadi apa sih maksudnya, tidak harus selalu jalur skripsi gitu. Kalau misalnya mau lulus jalur artikel juga bisa. Dan sampai habis. Oke, sekarang kita lanjutkan analisisnya. Kalau misalnya kampanye itu fungsinya apa aja? Promosikan, branding. Oke, lagi. Sebelum lanjut ke kampanye, definisi komunikasi apa? Menyampaikan pesan informasi. Pesan informasi lagi.
Jangan lupa ya materi kuliah Bu Ditya ya. Pengantar ilmu komunikasi itu inform. Apa itu to inform? Atau menginformasikan to educate. Apa? Edukasi itu persuade. Mengajak tuh terakhir. To entertain. Apa? Sekarang kalau misalnya aplikasiin dulu ya di sini ya. Kalau misalnya di kelas Smile gini, untuk apa? Si billboard dengan kata-kata itu. Billboard. Kalau misalnya tadi kampanyenya yang mana ya? Edukasi ya. Jadi fungsi-fungsinya segala macam kan. Lalu kalau misalnya ini apa tadi? Mengajak membeli marjan di bulan puasa, gitu kan? Super sweet. Lalu yang ini tadi? Inform ya. Tadi apa ya? Bisa inform, bisa dicek ya gitu ya. Jadi mengedukasi bahwa produk knowledge-nya ini ada. Nah, kalau misalnya kampanye tujuannya apa? Mengenalkan, tadi ada yang bilang brand awareness. Jadi apakah kampanye itu selalunya pengen jualan? Enggak. Mungkin juga memperkenalkan produk-produk baru gitu. Produk-produk baru nanti diperkenalkan kayak contohnya tadi Kelas Smile itu nggak bisa langsung jualan. Kecuali yang dibahasnya adalah SPG gitu ya. SPG-nya dia melakukan seperti apa aja saat jualan gitu ya. Mereka datang ke toko-toko nawarin itu udah penjualan langsung. Tapi kalau misalnya hanya kata-kata kan nggak ada yang jualannya di billboardnya, nggak ada teteh warung itu nggak kan. Tapi hanya brand awareness aja. Oh, yang kata-kata ini itu ada logo Kelas Smile-nya gitu kan. Jadi contoh kenapa saya yang pikiran untuk Garfield terus karena Garfield mensponsori Persib. Ada nggak di Persib tulisan garam filter? Ada nggak? Tidak ada dong. Pria punya selera. Nah, si tagline itu yang bisa kita asosiasikan dengan produknya. Walaupun pada ujungnya penjualan gitu. Itu fungsi kedua, fungsi untuk sales. Ada lagi satu fungsi lagi kampanye apa? Mempengaruhi atau memberikan consideration. Yang ini tuh produk lebih baik dari produk lain. Pernah dengar perang antara Aqua sama Le Minerale? Itu ya. Dalam BPA lebih bahaya mana? Terus ada yang pakai ambassador-nya, pilihnya dokter segala macam gitu kan? Nggak nyampah. Tapi Le Minerale menjawab kalau misalnya galon sekali pakai ini bisa digunakan kembali menjadi daur ulang apa segala macam gitu kan. Akhirnya jadi perang sampai panjang. Karena dulu Aqua udah kayak nggak ada lawan aja gitu dengan produk-produk. Tapi kan sekarang udah berani melawan gitu. Terus contohnya tolak angin. Orang pintar tolak angin. Ada yang dijawab sama bejo kalau masalah ya. Orang bejo beruntung ya. Orang beruntung senangnya tentangin. Sama lawan-lawanan aja, tagline lawan tagline. Gitu. Jadi kampanye itu berkesinambungan secara holistik ya. Jadi bareng-bareng gitu semuanya. Nah, aplikasinya dengan kegiatan yang teman-teman bisa lakukan di sini, karena masih banyak yang ada yang menghubungi ke saya juga, Pak, saya pengen kontribusi tapi saya kan sibuk kerja segala macam gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, saya bocorin dulu soal untuk tugasnya. Tugasnya adalah teman-teman harus menceritakan apa kontribusinya selama ini dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan sama teman-teman panitia inti atau volunteer. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada kontribusinya sama sekali, sekarang coba cari nih apa sih yang bisa mendukung gitu. Ada yang mau kasih ide? Sebelum mulai ini ada yang mau kasih ide kan? Anda. Beli produk bisa beli produk, bantu beli produk karena beli produk adalah salah satu rangkaian untuk mensukseskan kunci dong. Berdonasi. Wow. Kemarin juga kita menutup Iya lah. Kalau acara yang buat iya. Punya produk kayak vertikalisasi gitu ya.
kan misalnya nyicipin gitu ke terus ya udah nggak apa-apa nggak usah dibayar modalnya aja ke Mulia sekali. Kita punya baterai jualin bebas banknya buat kalian semua. Ada jual sekali. Tenang guys, baterai. Nah, ini hubungannya sama miskin panitia ya. Oh boleh, boleh. Ini Sekali sekali doang ada ya pasti orang nanti Cak Yadi juga akan lihat nantinya untuk kontribusi kegiatan ini Cak Yadi. Ayo. kan juga. Oke, ini ngomongin beli produk nih, Jeglo kan sponsor nih. Apa? Ntar Jeglo dulu ya, ini mau masuk nih. Sampai nih. Jeglo kan mau ada kegiatan sama Mas Aldi nih. Ya. Jadi nanti lebih baik dijelaskan sama. Boleh jadi dulu tesnya per orang. Iya. Boleh dimulai sekarang. Boleh. Tes. Kita tahu dari sekarang. Silakan keluar. Enggak dong. Halo teman-teman. Jadi kan kemarin udah bikin poinnya sama Bapak di rumah. Kalau misalnya tugas UTS itu ada selling ini ya, apa sih sponsor jual Jeglo minimal 1 orang 2 paket kayak gitu. Nah kebetulan nih untuk sekarang itu di tanggal 9, 10 dan 11 Jeglo itu ada ngadain event karena ada bela dari kali ini. Siapa tahu nih di sini ada yang mau menuhin tugasnya beli Jeglonya sekarang, soalnya kalau beli Jeglonya di antara 3 hari ini nanti akan ada 7.000 kupon undian yang akan dihabiskan buat dapetin tiket mahal ini gratis gitu. Itu konsepnya buat konser Fabula di tanggal 14 sekarang. Di mana? Fabula di tanggal 14 sekarang. Boleh. Fabula Di mana konsernya di Senayan, Jakarta. Jadi kalau ini ada yang menang untuk akomodasi perjalanannya nanti bakal ditanggung sama Jeglo sama ya tahu gitu kan, soalnya kan kalau saya barunya sekarang bakal di Pantai Selatan paling enak. boleh kenapa menang ya ada rahasia pokoknya kuponnya yang dibagikan dalam 3 hari ada 7.000 kupon. Tuh. Apa doang? Jadi kebetulan kan SMP di Naba domisili Bandung. Itu di mana? Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya kalau produk jadi sama aja, cuman beda di kemasan aja. Nanti kalau misalnya kakaknya kan pakai apa, nanti dilihatin aja resepnya, nanti dicari kalau sesuai sama di distributor kita. Ada berapa konsumennya? Oh boleh Pak. Kita buat panitia tadi punya Kalau yang jualnya produk tapi nggak paketan misalnya. Nggak dapat nilai. Tapi ini ya, saya ini kan request sponsor ya, jadi yang ngikutin sponsor. Selama masih banyak waktunya. Iya, masih banyak waktunya tapi siapa tahu mau beli sekarang itu ada. Jadi kan saya nggak bisa. Bapak kalau misalnya Dia kan mau apa kan Kali dia sampai nodok. Oke, udah jelas? Udah jelas? Oke, jadi berbicara kampanye kan tadi saya udah bilang ya, kampanye kan banyak bentuknya. Untuk kegiatan juga salah satu bentuk kampanye adalah mendukung kegiatan-kegiatan yang banyak salah satu gitu.
Sari roti, kalau yang jualnya sari roti aman kan nilainya? Anda udah jual berapa? Minimal 6 orang. Sarana di bawahnya sakit. Banyak kan tidak kan cocok-cocokan di sari roti kan semua orang mau. Semua orang benar. Terakhir ya. Tapi Ya. 50 apa produknya per minggu. 50 per minggu bisa dijual di kelas ini. Soalnya saya tadi jualnya berapa ya, tapi teman-teman konsisten dan signifikan atau enggak gitu. Kalau misalnya sekarang saya bisa dapat 20 gitu, tapi saya nggak ada. Ada datanya. Apa beli juga nggak ada paketnya di Papua? Yang nggak ada paketnya. Yang saya ada itu. Kalau beli Jangan merasa ini udah beli. Kalau misalnya tiap hari Gini ya teman-teman, intinya masih seperti ini ya. Kalau misalnya ditanya harus jual berapa, harus beli berapa, itu kan relatif ya, nggak bisa terukur secara angka. Yang pasti adalah poin pembelajarannya teman-teman dapat gitu. Sekarang kan saya kan saya juga bilang sama teman-teman panitia ini, kalau misalnya teman-teman reguler sore mau berkontribusi, jangan disimpan atau misalnya diarahkan ke yang misalnya anak-anak pagi gitu, kayak misalnya jagain danus, ya susah tuh mereka aja kuliah sini. Teman-teman kita reguler sore karena memang ada kerjaan gitu. Jadi bilang ke teman-teman panitia ini, boleh tanya ke Cahyadi deh, saya bilang. Naswa ya, ada Naswa, ada Farah. Siapa lagi ya? Alida. Ya begitu ya, memang ya teman-teman, intinya sih poin pembelajarannya jangan sampai hilang gitu. Jadi jangan sampai rasanya saya pengen aman mulai, merasa udah beli satu produk ya udah pengen semuanya beres gitu. Apalagi kan ini kan hubungannya sama creative branding juga ya, misalnya teman-teman sekalian ngambil creative branding pasti tahu ini kan nilai juga. Walaupun sekarang saya Bu Detia sama saya tuh lagi ngomongin komunikasi bisnis biar integrasi juga sekalian, tapi kayaknya teman-teman pengen bisa ya. Ini apa sih? Table member. Sama orang kira-kirain bareng kan? Iya, Sama Nanti itu belum ada keputusan. Nah, saya juga yang ngurus. Ya, jadi mau diintegrasikan atau enggak? Oke, jadi ya teman-teman lebih inilah mungkin ya. Ini mah saya ngomong kayak gini bukan hanya ke kelas malam ya, ke kelas pagi juga saya bilang bahwa jangan sampai teman-teman merasa asal dapat nilai aja gitu, tapi poin pembelajarannya dapat karena ini adalah tiket teman-teman untuk belajar kalau misalnya mau lulus jalur sidang skripsi gitu. Sudah pada tahu kan ya, jadi jalur sidang di luar jalur sidang skripsi itu selain jurnal ada proyek tugas akhir. Proyek tugas akhirnya mungkin ya bukan mungkin ya udah saya rancang, teman-teman bikin IO atau WO, bikin kelengkapan persyaratannya, izinnya, legalnya segala macam. Kalau misalnya sudah di UP kan usulan penelitian atau usulan tugas akhir sidang di depan dosen-dosen, kalau misalnya udah melaksanakan kegiatan dari organisasi tersebut, bikin laporan itu dan dosen sidang. Bapak mau tanya kemarin kalau jurnal uang sendiri kan ya? Jurnal ini ya, jurnal ini. Jurnal ini atau jurnal buat nyapa? Skripsi enggak ya? Bukan yang apa? Teknik sistemnya. Jatahnya 400.000 atau 300 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya di luar 300 ya itu lebihnya sama kalian. Tapi udah itu berarti proses skripsi. Ya udah.
Nggak ada sidang skripsi, tapi sidang kumpulan penelitian. Penelitiannya penelitian lanjutan berarti bisa kalau misalnya penelitian yang sudah pernah terbit terus dilanjutkan bisa. Tapi kalau misalnya mau penelitian lanjutan misalnya dikembangin lagi atau misalnya variabelnya ditambah boleh. Itu pun disidangkan dulu untuk setelah penelitian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang ini, yang Bapak ini harus bayar sendiri. Harus bayar sendiri ya? Iya lah. Berapa sih kalau Berapa tak? Kemarin berapa? harus sama soal jadi pegang di Bapak. Kalau jurnal buat ilmus itu Jadi nanti saat ngambil ini, ngambil faktor 7 kalau lancar ya 7 atau 8. Ngambil mulai dari 5 atau sekarang kan gini ya, jurnal itu adalah keluaran dari penelitian. Yang teman-teman harus lakukan adalah melakukan sidang penelitian, sidang usulan penelitian dulu. Mengusulkan saya punya proposal penelitian seperti ini nih, layak nggak? Layak, oke, jadi penelitian nanti diolah dalam bentuk artikel dan jurnal, submit. Jadi nggak bisa dijadikan dari sekarang. Kalau dari sekarang mau latihan, jadi Bapak jurnal yang Bapak lulusan nggak bisa jadi satu buat kalau yang untuk saya mata kuliah ini doang. Kalau untuk kelulusan, ya nanti lagi ada. kirain kesabaran. Tapi kan nanti semakin banyak teman-teman terbit jurnal kan akan poin skornya juga berhasil bagus. Karena saya dapat dari mana ya? Nggak tahu, ini nggak tahu benar atau enggak ya. CPNS itu akhirnya menolak kalau misalnya teman-teman skripsinya tidak dijurnalkan gitu. Artinya kok Enggak, cinta. Harus fokus internasional. Mau dari mana? Saya juga bimbing. PNS, pegawai. Kalau yang dua ya, S2. Komunikasi lupa. Tapi kayaknya mati. Emang. Kalau misalnya internasional doang kemarin kita 4 juta, fokus Q4 sekitar 40. Bantu bayar keluar bayar. Sekarang kan ya teman-teman ngerasanya kan waduh sidang skripsi gitu ya kan di sidang takut atau seperti apa. Tapi justru itu tuh yang gampang loh. Iya. Karena teman-teman bimbingan sama pembimbing dosennya ada di sini gitu kan, tinggal datang ke ruangan. Karena teman-teman sama Bu Dedia tinggal datangnya Bu Dedia gitu kan. Kalau misalnya bimbingan sama Bu Dedia diujinya sama saya contoh misalnya ya, atau enggak bimbingan sama saya diujinya sama Bu Dedia. Ini tuh aja kita udah tahu orang-orangnya. Tapi kalau misalnya jalur penerbitan artikel di jurnal, kita tuh belum revisi. Nah revisinya tuh kan sama orang lain. Iya. Malah ribut lagi. Jadi jangan sampai pemikiran bahwa saya nggak mau jalur skripsi karena takut sidang. Wah, justru ribut terbit artikel di Pak Menyawa 75 kayaknya. Ya anak ilmu boleh Pak kayak ada yang ngerjain skripsi. Boleh. Boleh. Tetap diperbolehkan. Nah, jadi yang menjadi salah pemikiran adalah skripsi dihapuskan. Jadi lulus tanpa skripsi, bukan, skripsi itu tidak menjadi syarat wajib untuk lulus. Tapi kan di situ ditambahin lagi gimana prodinya masing-masing. Iya, pastinya sekarang. Tapi kalau misalnya di sini kita membebaskan. Makanya keluarnya kebijakan itu dari kami sangat kaget, udah banyak pilihan lain. Ini saya terus kampanyekan ya, jadi bukan promosikan, tapi terus saya kampanyekan dalam bentuk sosialisasi biar teman-teman udah di semester 7 tuh udah jelas gitu waktunya mau jalur skripsi nempelnya sama siapa gitu. Kalau yang tentang manajemen komunikasi nempelnya sama saya, Bu Kira, sudah dia yang tentang PR sama Pak Isti, Pak Taufik, Bu Maudi. Siapa? Kamu apa Pak Taufik? Apa? Saya juga Pak Taufik. Aduh, gatal guys.
Kalian tahu yang namanya seni nggak? Tahu banget. Kok namanya men? Cindai. Cindai. Pelma. Dia Batak. Abu ya. Tidak, karena memang dia ini agak serius, dia pengen juga akhir, dan dia itu lagi nyari teman-temannya yang Batak juga. Oh, pacarnya apa? Makanya dia tuh nanya ke ini, ada Facebooknya yang mana Pak, ada kenal. Kamu ya? Ya harus. Jadi dia tuh pengen bikin IO, tapi kekhasannya tentang percetakan. Jadi kegiatannya motor bareng-bareng. Gitu, jadi memang teman-teman banyak harus bisa mengeksplorasi selama jadi mahasiswa gitu. Jadi jangan sampai momen-momen ini tuh hilang. Nah selanjutnya teman-teman mau melanjutin IO atau enggak ya terserah. Teman-teman udah punya usaha gitu untuk lulus. Jadi nggak hanya lulus sebagai mahasiswa dapat ijazah. Kita UDN-nya di target. Satu pernikahan aja gitu. Boleh, misalnya kamu bikin berlima gitu ya, bikin WO, tapi diurus izinnya, namanya siapa, terus strukturnya siapa aja. Iya, resmi diurus, NIB-nya, nomor registrasinya diurus. Kalau misalnya udah seperti itu, logonya juga termasuk logo ya. Nanti cash flow-nya, programnya mau seperti apa, jalanin satu aja bikin laporan udah beres. Selanjutnya kalian udah jadi resiko mau dilanjutin itu WO terserah, mau enggak juga terserah. Tapi teman-teman udah punya pengalaman untuk bikin video. Jadi bukan sebagai freelance WO-nya, tapi sebagai pemilik web. Ownernya mana? Bapak, kalau misalnya kita ikut terkena apa ganjil. Nah, Persyaratannya ya sambil semuanya harus sesuai banget. Lagi ngambil TA, kalau enggak nggak bisa. Harus apa boleh sampai kelompok menjual. Pak, kalau misalkan bikin jurnal kan harus sendiri buat tulis. Dan nanti minta bantuan gitu dari luar buat ngeberesin jurnal ini. Kayak konsulnya Karena bayar orang nggak joki. Jadi kayak misalkan teman aku nih ada yang pengen jurnal, tapi aku yang terbitin gitu. Tapi kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. tapi namanya Jadi nggak bisa nama dia. nama orang lain. Tapi dia kan bantuin doang. Iya, itu mah terserah. Atau konsultasi kan boleh. Kayak saya sama Bu Maudi jadi konsultan jurnal di tempat lain. Apakah nama saya dicantumkan? Ada yang dicantumkan, ada yang mereka bayar, akhirnya saya tidak cantumkan namanya. Pokoknya buat tugas akhir itu sama aku aja. Iya, nama aku sama dosen. Kalau nggak rubah ya, bayar wisuda ya, bayar sidangnya apa 700. Tapi Terus kalau misalnya di jurnal, uang sidangnya itu kegantiin kurang di daerah. 300 atau 400. Karena kalau misalnya teman-teman nanya ke semester atas di prodi lain, nanya pasti akan bilang sidangnya online itu nggak semester sekarang sudah mulai tatap muka sidangnya. Oh yang sebelumnya aku lagi. Sampai sekarang kita sudah mulai. Yang Wah, sidang itu tidak semenakutkan itu. Ya, sebenarnya kalau misalnya itu dikerjain sendiri dan teman-teman paham apa yang ada di tulisan, yang akan susah. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya udah yang ngerjain orang lain, ditanya apa yang ditulis nggak tahu itu yang masalah. Ya, mau ngomongin Pak Taufik dari sekarang? Gas, darah. Ada apa-apa Para bisa.
Yakin ke pemajikan. Belum lanjut ngobrolin masalah lulus mata kuliah ini dulu, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi ada lain. Tentang event Di tinggal. ada yang volunteer di sini? Udah Bapak tapi belum ada tuh. Ini ya teman-teman. Saya juga sebenarnya ya apa ya, kalau masalah volunteer kelas malam kayaknya agak bingung juga ya, maksudnya agak itu ya susah juga gitu saya. Ya banyak juga yang curhat ke saya di panitia ini gimana ya gitu, teman-teman volunteer. Kira-kira ada ide nggak teman-teman bisa kontribusinya apa sebagai volunteer? Jadi biar teman-teman juga punya kesempatan atau dapat nilai yang cukup lah gitu. Kemarin mau waktu sama Pak Ujan sempat ngobrol dulu kan katanya. Kan Pak Ujan tuh mau ngadain yang acara wanita gitu loh. Kegiatan cewek yang kayak apa tuh art nails. Kak Pariski. Terus udah gitu teh, kata si Pak Ujan teh katanya, ya udah di sana nanti kayak kalian kayak yang bikin proposalnya teh di kita katanya, biar kita kontribusi bukan di pelaksanaannya aja tapi dari manajemennya. Tapi kan belum tahu ya kapan itu teh dilaksanain. Acara itu jangan pasti soalnya ujian juga masih kayak gini kan. Dan acara itu cuma audiensnya sedikit. Karena sekali acara dia tuh pengennya bikinnya kayak Lagi banyak ya. ya pengennya bikinnya banyak. Kalau ini kan sedikit itu kayak latihan-latihan gitu kan. Dan itu tuh cuma ada maksimalnya orang yang ikutan pelatihan cuma 20 orang gitu. Jadi biasanya masih belum pertimbangin kita acara kalau mau jalan atau enggak sedang gitu. Ada lagi? Terima kasih. Udah komunikasi berarti ya? Berarti udah komunikasi. Aku nanya, kalau nanti selain skripsi kan itu yang bikin Aku kesana lah. kalau misalnya selain itu boleh nggak? Selain itu Selain itu ada 3 pilihan. apa namanya? Skripsi, sidang biasa, jurnal, sama tugas akhir. Nah tugas akhirnya bisa selain gimana sih? Gimana tidak tahu. Minum jelas. Ini O atau WO. Ya selain Oh, apa event lain? oh event. Bapak kalau misalkan yang join sama testing bisa tepat. Itu kan tadi si testing itu kan mau bikin IO yang kayak gitu. Iya. Kan jangan aku join nih. Aku nggak tahu. Ya Allah, mana? Gimana nih? Tapi itu kan channel WhatsApp banyak gitu. Oh iya. Ya. Gimana? Dan terus kalau misalkan sama tes ini itu beda semester gitu. Tapi yang pengajuannya nanti terakhir bisa nggak? Kamu tahu Cindy? Enggak. Cindy Natalie, sama dengan kamu loh. Oh iya. Iya, nggak tahu. Cin. Karena dia Aku cindai. Aku ya. terapis. Mau apa ini si aku itu. Oke, pertanyaannya boleh nggak boleh? Kamu gabung aja. Tapi si 5 orang itu lagi kontrak tugas akhir semuanya. Oh. Oke, kita Cinta sudah paham? Udah aja di DM kan sekarang dia. Langsung dulu. Dia aja DM. Oke, ada lagi di ini chat. Ada ide lagi nggak teman-teman? Tadi katanya mau apa bakso ya?
Baterai. Bukan sih kan bahasa apa namanya yang follow gitu lihat potensi sendiri gitu. Maksudnya kalian tuh punya potensinya kemana, kan ada divisi-divisinya. Nah kalian bisa masuk misalkan divisi acara, kalian pengennya bikin acara, kita divisi acara, terus kalian kembangin ke acara-acaranya bakal kayak gimana. Terus misalkan kalian sukanya gitu, masuk aja divisi Kayak gitu. Misalkan daripada bingung rumah, mulai dulu dari situ. Nah, ke divisi mana daripada nanti masuk ke divisi karena kalian teh sebenarnya nggak paham divisi kita apa, terus kan nggak suka divisinya kayak gimana. saya ini ya saya juga udah pernah bilang di YouTube ya jangan dibuat itu. Kalau di chat tuh kan orang-orang nggak tahu ekspresinya ngomong kayak gimana, apakah lagi marah atau kayak gini. Nah, kadang-kadang saya ngechat kayak gitu udah biasa-biasa wae gitu, nggak lagi marah atau seperti apa. Cuman nanggepinnya orang-orang tuh kan wah aja marah. Ini udah santai. Sebetulnya teman-teman jangan terlalu melihat ini tuh ban gitu ya. Karena saya juga udah bilang kan, nggak semua orang tuh pinter atau jago di semua bidang gitu. Belum tentu kalau misalnya saya disuruh pegangin creative branding sejago Pak Taufik gitu misalnya, ya mungkin kalau misalnya yang ngajar creative branding saya akan berantakan gitu teman-teman. Begitu pula sebaliknya. Dan mahasiswa pun saya paham teman-teman harus ngambil mata kuliah itu, tapi tidak selalunya teman-teman dapat nilai besar gitu. Si nilai besar itu tuh adalah beban yang akan teman-teman bawa. Mata kuliah itu dapat nilai besar, makanya tadi saya bilang kan ada general Englishnya berapa gitu sama siapa gitu kan. Itu tadi bertanggungjawabkan gitu. Jadi saya sih ngelihatnya teman-teman tuh kan punya jatah D itu 2 untuk lulus kuliah ya. Ya jangan sampai ya tema kalau misalnya yang memang total nggak ada kontribusinya sama sekali ya memang saya tidak meluluskan mata kuliah ini ya. Sama sekali jelas-jelas tidak ada kontribusinya. Tapi kalaupun kegiatan yang nanti inaugurasi teman-teman hadir gitu ya, ya itu pun saya kan udah bilang inaugurasi hadir aja udah pasti dapat cek mah gitu kan. Tapi masih masa sih teman-teman cukup dengan nilai C gitu kan. Tapi kalaupun teman-teman dapat nilai A, apakah bisa mempertanggungjawabkan nilai A itu gitu kan? Kalau misalnya enggak, ya udah gitu cukup aja dengan nilai yang diberikan. Gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau dulu kan ada yang zaman belum ada hybrid system, kuliah itu boleh dapat jatah 2 kali nggak masuk, 2 kali atau 3 kali nggak masuk. Ya saya emang rasanya jangan harus semuanya masuk terus. Kalau misalnya dapat jatah 2 kali, 2 kali udah habisin aja gitu jatah. Itu hak kalian untuk nggak masuk. Ngomongin Pak Taufik ya. Tidak. Kamu punya saingan? apa? Oh, Pak Taufik ngamuk nggak di kelas kalian? Ngamuk? Enggak. Oh, bintang ada bintang. Bapak, gara-gara video Bapak. Sampai ketinggian kalau bisa. Kita bisa Spill dong. Dari mau personil jalannya Pak Taufik. Apa? Gara-gara personil jalannya Pak Taufik, emang saya kayak bikin. kasih bintang lah, orang bisa. Ada lagi? Ya, kita mau pada tahu bintang yang mana. Berdiri bintang kok. Segini senang. Aku tuh dari panitia ini juga. Nah, aku jadi dari divisi dong. Nah, buat kalian yang bisa di bagian fotografer atau videografer boleh, karena kita lagi nyetik. Selain delete ya, karena bidik udah masuk. Syaratnya apa? Gas. Kalau seleksi mah tahapnya kayaknya di humas, melewati humas dulu, habis itu ya kita kalau misalnya udah sesuai sama apa yang ada atau humas
mau baru kita ambil, sesuai yang kita mau baru kita ambil gitu. Ya. Oke, saya spill lagi ya, lanjutkan ya. Jadi teman-teman volunteer dan yang tidak masuk panitia inti kelas lagi ya. Saya pegangin untuk Halloween. Jadi akhir Oktober itu kan momennya Halloween ya. Nah di momen Halloween itu teman-teman volunteer dan yang bukan panitia, yang anak kelas pagi ya, mereka ditugaskan untuk mendekorasi kantin dengan nuansa Halloween. Gitu. Nah, saya mau menawarkan bulan November itu bulannya pahlawan, jangan lagi. Desember itu bulannya Christmas. Bulannya Wisa. Hari Ibu. Hari itu boleh. Nah, jadi secara teritori boleh yang punya izin untuk kantin saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendekorasi kantin dengan tema-tema tersebut, bilang aja. Tapi nanti teman-teman koordinasi dengan teman-teman yang lain di sini. Tapi nilainya langsung apa? Nilai gampang, tinggal masukin. Tinggal teman-teman benar nggak kontribusinya. Bapak selain dekorasi apa? Tergantung. Ini buat event atau Lomba. Lomba apa? Jadi lomba kostum. kostum party. Nah, kamu mau apa sih? Oh, itu satu. Oh, Aku malah mau ya kayak Iya. Ini malam hantunya hantu barat. Kalau aja hantu barat itu. Kenapa jangan Frankenstein. Oh, Tapi ini salah satu pendukung ya, bukan berarti teman-teman udah kontribusi bikin itu berarti udah saya mah nanti aja buat yang bulan November atau Desember dan sekarang nggak ada pergerakan enggak. Jadi kalau misalnya dekorasi kantin yang saya minta adalah dekorasi di ruang makan itu sama ada foto bus dari itu. Kalau tidak ada lagi teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di Zoom. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Have a nice day. Assalamualaikum. Ini kita